Senandung Lirih Penarik Delman di Jakarta. Sebuah catatan tentang kusir delman dan warisan Betawi yang nyaris punah. Di ujung pagi Jakarta yang mulai berderak oleh deru mesin, dan sombongnya kota padati jalan. Angkuh gedung-gedung tinggi melenyapkan suara sepatu kuda, yang kerap hampir tak terdengar lagi. Gemertak roda delman yang dulu membelah kota dengan tenang, kini hanya sesekali terdengar seperti desah napas sejarah yang nyaris padam. Mereka yang duduk di balik kemudi kusir bukan sekadar pengendali kereta kayu, mereka adalah penjaga waktu. Lelaki bersarung, berkopiah, dan berbicara santun melaju dengan kusirnya dengan tenang. Dari lisannya, ada petua turun-temurun tentang bagaimana mempertahankan hidup. Dari tangannya, kuda-kuda dirawat dengan kasih, bukan sekadar sebagai hewan kerja, tapi sahabat yang setia menggandeng nasib dan mengukir waktu tanpa letih. Namun zaman tak selalu bersahabat pada yang setia. Trotoar berubah rupa, jalan makin sempit oleh ambisi kota yang semakin garang. Delman disebut mengganggu, kusir dianggap menghalangi. Ada penguasa yang merasa terusik dengan keberadaannya, lalu mereka berniat menyingkirkan warisan sebagai tanda sejarah. Yang mestinya harus lestari, nafsu syahwat penguasa berdalih, keberadaan delman sebagai saksi sejarah bisa digusur, seperti bangunan tua yang mudah dirobohkan. Ironisnya, suara mereka yang mengusir tak berasal dari rakyat, tapi justru dari yang mengaku-ngaku wakil rakyat. Kusir-kusir itu tak berteriak, mereka menunduk diam, dengan kerut wajah yang tak berdaya, seolah berkata dalam hati, apa salahnya para penarik delman. Di dada mereka ada lentera berkeinginan untuk tetap ada, untuk hidup dan untuk dikenang, serta diberi ruang meski sekadar sejengkal aspal. Kusir kuda bukan penjahat yang meresahkan orang, dia hanya saksi sejarah di mana kuda sudah ada sebelum deru mesin-mesin meraung mengegerkan kebisingan kota. Betawi bukan hanya lenong dan kerak telur. Betawi juga identik dengan delman, yang melintas di sore hari, membawa tawa anak-anak dan harapan dari satu gang ke gang lainnya. Menghapus delman adalah menghapus potongan jiwa kota ini. Mereka tak meminta dikasihani, yang mereka harapkan hanyalah pengakuan bahwa menjadi kusir adalah bagian dari kebudayaan. Bahwa merawat kuda, menjaga delman, bukan sekadar pekerjaan, tapi bentuk cinta pada sejarah dan budaya. Kalau dibilang delman berada di Jakarta, ya mungkin bisa dibilang dari turun-menurun dari engkong saya, turun ke babe saya, turun ke saya sampai sekarang ya masih ada. Ya mungkin bisa dibilang dari tahun 80-an mungkin memang delman memang udah ada di Jakarta. Apalagi kan bisa dibilang dulu sebelum mobil, sebelum motor ya alat transportasi ya dulu kan memang delman atau dokar yang kita kenal. Dulu, di masa Gubernur Ahok, keberadaan delman sempat dilarang, diiringi isu miring bahwa kuda dapat menularkan penyakit. Isu yang ternyata hanya hoaks, tak berdasar, dan mencederai warisan budaya. Kini, waktu membuktikan, kuda-kuda itu tetap sehat, para kusir tetap setia memeliharanya. Delman tetap menjadi saksi hidup, dan tradisi ini tak bisa begitu saja disingkirkan. Kalau dibilang ada berapa, dari tahun waktu itu masih zaman Tioso itu di Jakarta hampir kurang lebih ada 700-an kuda, 700 delman se-Jakarta. Cuman kesininya berurut sangat surut drastis banget. Apalagi waktu itu ada pelarangan. Waktu itu masih zaman Gubernur Ahok. Kita dilarang, delman diisukan dengan dibilang kudanya terjangkit virus mematikan hanya lewat sentuhan. Tapi alhamdulillah hingga saat ini bisa dilihat sendiri kondisi badan saya masih Allah sehatin, masih dikasih panjang umur, masih dikasih sehat. Intinya dengan adanya berita bisa dibilang hoak dan nyampe sekarang teman-teman atau siapapun nggak ada tuh yang dibilang kuda itu mematikan hanya lewat sentuhan. Nah itu bisa dibilang hoak lah sampai saat ini gitu. Para kusir delman mengajukan permintaan sederhana,
yaitu diberi ruang beroperasi di dalam area Monas. Harapan itu terkabulkan, namun tergantikan oleh wahana mainan anak-anak dan sepeda-sepedaan. Mereka merasa diperlakukan tidak adil, seakan ada diskriminasi terhadap tradisi ini. Delman kini hanya diizinkan melintas di luar kawasan Monas, padahal area di luar jauh lebih rawan. Risiko kecelakaan tinggi, kendaraan melaju cepat, dan keselamatan penumpang serta kuda jadi taruhan. Sementara itu, tradisi terus terpinggirkan di tengah gemerlap kota yang kian lupa akar budayanya. Ya, kalau dibilang pelarangan pada saat kita di dalam itu kalau nggak salah kita dikasih surat di 2006 atau di 2007. Kita dikasih surat selembar itu hanya bersifat sementara. Dalam arti teman-teman disuruh keluar beroperasi waktu itu masih di wilayah taman parkir Irti. Nah, larangan itu bersifat sementara. Waktu itu kalau nggak salah wali kotanya Muhayat. Kita dikeluarkan dari Monas dalam alasan mereka kita dikeluarkan karena renovasi taman atau renovasi jalan. Nah, dari sampai 2007 atau 2006, 2007 itu hingga saat ini kita memang sudah tidak bisa lagi beroperasi dan akhirnya nyatanya kan adalah kereta-keretaan yang menggantikan posisi delman yang dibilang kita mengatasnamakan budaya Jakarta, simbolnya Jakarta yaitu kan delman dan alat transportasi Jakarta sebelum mobil dan motor memang kan delman mungkin sudah dulu. Nah, sampai saat ini kita berada di posisi di luar, tapi nggak dalam arti kita masih dikasih kebijakan, masih bisa beroperasi, masih bisa menafkahi keluarga kita dan memberi makan kuda dan memberi makan anak istri kita. Ya syukur alhamdulillah. Cuman kalau keinginan kita, saya atau teman-teman, kita kan pengen mencari nafkah yang benar-benar aman buat penumpang, nyaman buat penumpang. Dan bisa dibilang aman itu ya untuk kuda kita juga. Karena kalau menurut saya beradaan kita di luar ini, di luar jalan raya ini memang takutnya namanya orang nyupir kan ada aja yang ngantuk atau yang ini kita memang kan jadi was-was. Tapi kembali lagi ya ini pencarian kita dan memang seperti di Monas itu kan memang pencarian kita di situ dan kita dikasih kebijakan mencari nafkah di luar jalan itu dan yang mungkin beberapa orang-orang yang di luar bisa melihatlah keberadaan delman Monas yang mangkal di depan Irti hingga saat ini. Isu kebersihan, khususnya soal kotoran kuda, kerap menjadi alasan utama pejabat setempat menolak keberadaan delman di pusat kota. Padahal, para kusir sudah sejak lama menyiagakan petugas khusus untuk membersihkan kotoran kuda secara berkala di jalur operasional. Sayangnya, upaya ini belum sepenuhnya diterima oleh pihak pemerintah. Keraguan tetap menggelayut, seolah tradisi harus tunduk pada stigma lama. Kini, tantangannya adalah bagaimana meyakinkan pemerintah bahwa kebersihan dan pelestarian budaya bisa berjalan beriringan asal ada komunikasi, bukan hanya penolakan. Kalau kebersihan seperti kan dari dulu nih masih zaman kita di dalam ataupun di luar sampai saat ini kebersihan dan air kencing yang sangat dibahas. Nah kembali lagi kita dari teman-teman delman kita mencari ibarat kata kita ini anak ayam yang mencari induk dalam arti yang bisa memimpin kita, yang bisa menggandeng kita untuk membersihkan masalah yang sampai saat ini yang terus dibahas adalah air kencing. Kalaupun yang di Monas itu kalaupun ketika ada kotoran yang jatuh, saya menyiapkan petugas untuk keliling untuk membersihkan memang kotor ketika nanti ada kotoran yang jatuh di jalan. Kalau untuk yang air kencing kita bahasnya mungkin dari saya waktu itu sering sudah memakai kayak pewangi, karbol. Jadi setiap pangkalan itu kita taruhkan air satu drum atau yang mungkin nanti kita bisa latih Monas dan saya juga mengajak teman-teman untuk membawa ember ketika waktu itu saya studi banding ke Jogja. Di sana saya datangi beberapa pangkalan dan saya lihat sendiri ternyata di sana mereka siap ember ketika kuda itu kencing, mereka siap untuk menadahi kencing itu. Nah kencingnya itu kita buang ke saluran air yang ibarat kata air got ya, jalur salur got itu kita buang di situ. Nah jadi memang kita kan juga nggak bisa menebak kuda ini kencing ataupun kuda itu ingin kencing ketika kita bawa tadangin. Terkadang kuda ini berhenti jadi nggak mau kencing gitu ya. Nah yang kita takutin yang tadinya kita yang tadinya kuda itu mau kencing terus tiba-tiba dia kaget
kita nadahin di bawahnya, terus nggak jadi, ya itu yang kita takutin akan jadi penyakit. Nah, kita aja kadang kayak kencing nggak jadi kan timbulnya anyang-anyangan. Kalau kuda kan memang kan di medis kan bisa dibilang kembung. Nah itu yang kita takutin. Jadi sih solusi untuk kencing, kalau saya kembalikan lagi ke pemerintah, kalau memang kita ingin digandeng seperti kita ini teman-teman delman ibarat kata anak ayam yang mencari induk. Dalam arti induknya ini yang bisa memimpin kita, yang bisa menggandeng kita. Dalam arti gitu, terus juga kita siap dibina, tapi tidak siap dibinasakan. Dalam arti kan saya mempertahankan budaya, mengatasnamakan budaya Jakarta, mencari nafkah di Jakarta. Kalau bicara perut, kita bela berapa perut di rumah. Bukan saya pribadi, tapi teman-teman juga ada berapa keluarga yang dia tanggung jawabin dari hasil nafkah kita. Nah, makanya itu kita sangat-sangat pemerintah berharap kita siap dibina, tidak siap dibinasakan. Delman bukan sekadar alat transportasi, tapi warisan budaya yang harus hidup. Jika isu kebersihan menjadi kekhawatiran, maka dialog dan kolaborasi adalah jalan keluar, bukan larangan sepihak. Saat tradisi sudah berbenah, semestinya kebijakan pun ikut bijak. Voice of Jakarta.